Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Aditya. Saya dari Parkes C25 dengan NIM A1H12516. Di sini saya materi yang pertama yaitu tentang tayamum. Pengertian tayamum yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-tayamum yang berarti menyengaja atau menuju sesuatu. Makna ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan tayamum sejatinya sedang meniatkan dirinya untuk melaksanakan suatu perbuatan seperti ibadah dengan cara khusus sebagai pengganti wudhu maupun mandi junub. Tayamum dalam pengertian bahasa merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, bukan secara kebetulan. Makna bahasa ini sangat penting karena menekankan bahwa setiap amalan dalam Islam harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut sah dan diterima sesuai tuntunan syariat. Dalam Islam, setiap ibadah tidak hanya dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, tetapi juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan tayamum. Syarat-syarat menjadi landasan yang membedakan antara tayamum yang sah dan tayamum yang tidak sah. Hal ini penting dipahami agar seorang muslim tidak salah dalam menjalankan ibadah, terutama ketika berada dalam keadaan darurat. Salah satu syarat utama yang membolehkan tayamum adalah ketika tidak adanya air yang dapat digunakan untuk bersuci. Kondisi ini sering dialami oleh seorang muslim yang sedang dalam perjalanan jauh di daerah kering atau dalam keadaan sulit mendapatkan air. Islam memandang bahwa ketiadaan air bukanlah alasan untuk meninggalkan sholat, karena tayamum diberikan sebagai jalan keluar. Dengan demikian, tayamum hadir untuk memastikan bahwa ibadah tetap dapat ditunaikan tanpa mengabaikan syariat kesucian diri. Masuki materi ketiga yaitu rukun dan tata cara tayamum. Rukun tayamum adalah unsur pokok yang wajib dilaksanakan agar tayamum menjadi sah dan dapat menggantikan wudhu maupun mandi junub. Para ulama fikih menyebutkan bahwa terdapat 3 rukun utama dalam tayamum, yaitu niat, mengusap wajah, dan mengusap kedua tangan. Ketiga, rukun ini tidak dapat ditinggalkan karena jika salah satu yang tidak dilaksanakan maka tayamum menjadi batal dan tidak sah. Dengan adanya rukun ini terlihat bahwa tayamum memiliki kesamaan esensial dengan wudhu, yaitu sama-sama menekankan aspek niat dan praktik mengusapan anggota tubuh tertentu sebagai simbol penyucian diri. Rukun tayamum adalah niat. Dalam Islam, niat selalu menjadi kunci sahnya ibadah karena menentukan keikhlasan dan tujuan perbuatan seorang muslim. Niat tayamum harus dilakukan di dalam hati, tidak harus diucapkan secara lisan, dan maksud untuk menghilangkan hadas kecil ataupun besar agar dapat melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Dengan demikian, niat tayamum bukan hanya sekedar formalitas, melainkan wujud dari kesadaran spiritual untuk seorang muslim untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala meski dalam kondisi darurat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya amal perbuatan ini tergantung niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun kedua adalah mengusap wajah dengan debu atau tanah suci. Setelah berniat, seorang muslim meletakkan kedua tangan pada debu atau tanah yang suci, kemudian meniup atau menepuk ringan agar tidak terlalu tebal, lalu mengusap ke seluruh wajah. Bagian wajah yang harus diusap adalah dari tempat tumbuhnya rambut di atas dahi hingga dagu, serta dari telinga kanan hingga telinga kiri. Mengusap wajah ini merupakan simbol penyucian bagian tubuh yang sering berinteraksi dengan lingkungan luar, sehingga tayamum tetap menjaga kesucian yang dimiliki wudhu. Rukun ketiga adalah mengusap kedua tangan hingga siku. Setelah mengusap wajah, tangan kembali diletakkan pada debu atau tanah suci, kemudian diusapkan pada tangan kanan hingga siku, dan dilanjutkan pada tangan kiri siku.
Urutan ini mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan menjadi syarat sah tayamum. Tangan merupakan anggota tubuh yang paling banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga pengusapannya mengandung makna simbolis penyucian perbuatan seorang muslim. Selain itu, penting pula memperhatikan adab-adab dalam tayamum agar pelaksanaannya lebih sempurna. Misalnya, menggunakan debu yang benar-benar suci, tidak bernajis, dan tidak bercampur dengan benda lain yang mengurangi kesucian. Begitu pula hendaknya dilakukan dengan tertib, tenang, serta penuh kesadaran bahwa tayamum adalah ibadah. Adab ini menunjukkan bahwa meskipun tayamum terkesan sederhana, ia tetap memiliki nilai spiritual yang tinggi karena merupakan bentuk ketaatan dalam kondisi sulit. Dengan demikian, rukun dan tata cara tayamum bukan hanya sekedar gerakan fisik, melainkan juga melindungi dimensi spiritual yang mendalam melalui niat, mengusap wajah, dan mengusap tangan hingga siku. Seorang muslim tetap dapat menjaga kesucian ibadahnya meski tanpa air. Tata cara yang dicontohkan Nabi menunjukkan betapa Islam memberi kemudahan sekaligus mengajarkan disiplin dalam ibadah. Dengan pemahaman yang baik, tayamum dapat menjadi bukti nyata bahwa ketaatan kepada Allah SWT selalu bisa diwujudkan, bahkan dalam keterbatasan, selama dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu hikmah tayamum. Tayamum merupakan salah satu bukti nyata bahwa syariat Islam dibangun atas dasar kemudahan, bukan untuk memberatkan umatnya. Allah tidak menjadikan agama ini sebagai beban yang sulit dijalani, tetapi justru sebagai jalan untuk mendekati dirinya dengan penuh keikhlasan. Ketika seorang tidak menemukan air atau tidak dapat menggunakannya karena sakit atau kondisi yang membahayakan, maka tayamum hadir sebagai pengganti wudhu maupun mandi wajib. Hikmah besar dari hal ini adalah terciptanya kemudahan dalam menjalankan perintah Allah SWT, sehingga seorang hamba tetap bisa melaksanakan ibadah tanpa harus melanggar syariat. Dengan adanya tayamum, umat Islam diajarkan bahwa ketaatan bukan sesuatu yang membebani, tetapi jalan penuh kemudahan yang memperhatikan keadaan manusia. Dapat disimpulkan bahwa tayamum merupakan salah satu bentuk keringanan dalam syariat Islam yang memberikan solusi kepada umat untuk tetap dalam beribadah dalam kondisi terbatas. Keringanan ini tidak hanya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang realistis, tetapi juga menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah dapat diwujudkan meski tanpa sarana air sebagai media bersuci. Dengan adanya tayamum, setiap muslim tetap memiliki jalan untuk menjaga kesucian diri, sehingga ibadah dapat dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan syariat. Hal ini membuktikan bahwa ibadah dalam Islam tidak pernah terhenti oleh keterbatasan, karena Allah telah menyediakan jalan keluarnya. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi tentang tayamum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.